Memanggil dokter. Naila bangkit kemudian menghampiri pintu kamar Tuan Keanu. Berharap bisa keluar dari ruangan yang seperti neraka itu baginya. Naila meraih gagang pintu dan mencoba membuka pintunya namun tidak bisa. Naila tidak menemukan di mana Tuan Keanu menyembunyikan kunci pintu kamarnya. Hingga akhirnya Naila menyerah dan memilih untuk duduk dan bersandar di daun pintu. Detik berganti menit dan menit pun berganti jam dan akhirnya tanpa dia sadari, Naila pun tertidur sambil bersandar di sana. Air matanya masih mengalir bahkan saat ia tertidur pun. Kristal bening itu masih terlihat mengucur dari sudut matanya. Naila tidak sadar. Ia sudah tertidur di lantai yang begitu dingin tanpa alas apapun. Akibat rasa dingin yang menyerang tubuhnya, Naila menggigil dan membuatnya terbangun dari tidurnya. Naila memeluk tubuhnya dan kembali bersandar di daun pintu sambil memperhatikan lelaki kejam yang sudah merenggut kesuciannya. Tuan Keanu masih tertidur dengan lelapnya. Tanpa menyadari ada sosok gadis malang yang tengah terperangkap di dalam kamarnya. Pagi pun menjelang. Naila masih bersandar di daun pintu dengan wajah memucat. Gadis itu demam dan suhu badannya meningkat dari suhu normal. Tiba-tiba alarm milik Tuan Keanu berdering sehingga membuat sang empunya menggeliat di atas tempat tidur. Perlahan Tuan Keanu membuka matanya. Lelaki itu mengerjap-ngerjapkan matanya kemudian bangkit dan duduk di tepi tempat tidurnya. Tuan Ken mengedarkan pandangannya hingga akhirnya tatapannya tertuju kepada gadis berwajah pucat dengan mata sembab yang masih bersandar di daun pintu. Naila, seru Tuan Keanu. Keanu mengambil kimono tidurnya dari dalam lemari pakaian untuk menutupi tubuh polosnya. Kemudian ia menghampiri Naila yang masih menggigil. Lelaki itu berjongkok dan mensejajarkan dirinya dengan gadis malang tersebut. Keanu memperhatikan keadaan Naila dengan seksama. Tiba-tiba ingatannya tentang kejadian tadi malam samar-samar melintas di kepalanya. Dek, Tuan Keanu berdiri kemudian berpaling dan kini matanya tertuju kepada sebuah noda di spray tempat tidurnya. Noda berwarna merah itu nampak jelas di atas spray berwarna putih. Tuan Keanu menggelengkan kepalanya kemudian mengusap wajahnya dengan kasar. Tidak. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin melakukannya, seru Tuan Keanu sambil mengacak-acak rambutnya. Kemudian ia kembali memperhatikan Naila yang masih menggigil. Bukannya menolong Naila. Tuan Keanu malah menyalahkan gadis malang itu. Pasti kamu sengaja. Iya kan? Kamu sengaja menjebakku. Di saat aku tidak sadarkan diri. Benar kan? Jawab aku. Naila, hardik Tuan Keanu. Perlahan Naila mengangkat kepalanya. Kemudian menatap Tuan Keanu yang telah tega merenggut kesuciannya dan sekarang. Dengan entengnya Tuan Keanu malah menyalahkan dirinya atas kejadian tadi malam. Demi Tuhan, aku tidak serendah itu. Tuan Keanu, aku masih punya harga diri. Walaupun aku hanya gadis desa yang miskin dan tidak berpendidikan. Sahut Naila terbata-bata sambil menahan rasa dingin di tubuhnya. Mendengar ucapan Naila, Keanu frustasi. Lah menjatuhkan tubuhnya ke tepi tempat tidurnya sambil menatap dinding dengan tatapan kosong. Lah tidak menyangka karena permasalahannya dengan sang kekasih. Malah berbuntut panjang dan membuat Naila ikut menanggung akibatnya. Maafkan aku, Nai. Ucapan Tuan Keanu terhenti tatkala ia melihat gadis malang itu jatuh pingsan karena sudah tidak sanggup lagi menahan rasa dingin di tubuhnya. Naila. Tuan Keanu bergegas menghampiri. Naila kemudian meraih tubuh gadis itu. Membopong tubuh mungilnya dan meletakkannya ke atas tempat tidur. Tuan Keanu menyentuh kening Naila dan merasakan suhu tubuh Naila begitu panas. Lah segera meraih ponselnya dan menghubungi dokter pribadinya untuk segera memeriksakan keadaan Naila saat itu. Rudy, segera ke sini. Perintah Tuan Keanu kepada Dokter Rudy. Sahabat sekaligus. Dokter pribadinya. Baiklah. Aku akan segera ke sana. Sahut Dokter Rudy. Keanu segera memutuskan panggilannya dan kembali memperhatikan Naila yang masih tergolek lemah di atas tempat tidurnya.
Tetapi sebelum Dokter Rudy datang, Keanu sempat mengambil spray kotornya kemudian meletakkannya ke dalam keranjang pakaian kotor. Oh Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Pernikahanku dengan Melissa tinggal beberapa minggu lagi. Tetapi aku telah melakukan hal yang tidak senonoh kepada gadis ini. Gumam Keanu sambil mengacak-acak rambutnya. Ya, Keanu berencana akan menikahi kekasihnya yang bernama Melissa beberapa minggu lagi. La dan Melissa sudah 2 tahun menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Namun baru sekarang mereka berencana untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Dan tadi malam Keanu bertengkar hebat dengan Melissa. Karena Melissa meminta Keanu untuk melangsungkan pernikahan mereka secara besar-besaran. Namun Keanu menolaknya. Bukan karena persoalan biaya. Namun Keanu merasa malu jika harus merayakan pernikahannya secara mewah. Mengingat statusnya sebagai seorang duda. Melissa sangat marah dan mengancam Keanu. Jika Keanu tidak mengabulkan keinginannya, maka Melissa akan meninggalkannya. Keanu frustasi dan akhirnya ia memilih menghabiskan malamnya dengan minum minuman keras. Hingga akhirnya Naila lah yang menjadi korban dari pertikaian sepasang kekasih itu. Tidak berselang lama, Dokter Rudy pun tiba. La segera menuju kamar Keanu. Syukurlah. Sekarang periksa gadis ini. Tiba-tiba saja dia pingsan. Ucap Keanu kepada Dokter Rudy. Dokter Rudy memeriksa keadaan Naila dengan seksama. Dan setelah itu, Dokter Rudy memberikan beberapa macam obat untuk Naila. Ini obatnya. Diminum 3 kali sehari dengan jeda waktu 8 jam. Dia hanya demam saja. Setelah meminum obat ini, dia pasti sembuh, sahut Dokter Rudy. Oh, syukurlah. Aku sangat mengkhawatirkannya. Ucap Keanu lagi. Memangnya dia siapa? Kekasih gelapmu. Goda Rudy sambil memperhatikan Naila yang masih tidak sadarkan diri di atas tempat tidur sahabatnya itu. Bukan. Dia pelayan baruku. Entah apa sebabnya. Tiba-tiba saja dia pingsan. Sahut Keanu terbata-bata. Tidak semudah itu Keanu membohongi Dokter Rudy. Apalagi Dokter Rudy melihat pakaian Naila yang robek di sana-sini dan sahabatnya itu hanya menggunakan kimono tidur untuk menutupi tubuh polosnya. Ya, sudah. Aku permisi dulu. Ada pasien yang harus aku tangani di rumah sakit hari ini. Ucap Dokter Rudy sambil menepuk pundak Keanu. Dokter Rudy pun pamit dan melangkah keluar dari kamar Keanu. Kini tinggal Keanu dan Naila di dalam kamar itu. Keanu terus memperhatikan Naila sambil memikirkan langkah apa yang akan ia ambil untuk gadis yang tergolek lemah ini. Perlahan, Naila mulai sadar. La kembali sok ketika melihat Tuan Keanu yang berdiri di sampingnya. La kembali teringat akan kejadian yang menimpanya tadi malam. Dan tak terasa air mata Naila pun kembali jatuh. Naila, aku berjanji akan mempertanggungjawabkan perbuatanku kepadamu. Kamu tenang saja. Aku akan menikahimu, ucap Tuan Keanu kemudian berlalu. La segera menuju kamar mandinya dan mulai melakukan ritual paginya. Kini tinggal Naila yang masih terisak di atas tempat tidur majikannya. Lelaki yang telah tega menghancurkan masa depannya.